Karena Bapak tahu silsilah kampung sini, Bu. Bapak sayang dari dulu Bapak ini jagain kampung sini, Bu. Mereka lagi asik-asik ngomong, tiba-tiba kentongan ini bunyi sendiri. Tok, tok. Tanpa dipukul, kentongan ini bunyi sendiri. Tok, tok. Tiba-tiba makhluk itu mengucapkan, "Ini gara-gara kalian saya usir pada nggak mau." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo. Kali ini saya akan menceritakan kisah misteri kiriman dari subscriber saya. Kisah ini berjudul Kampung Mayit. Di mana ada sebuah kampung itu di tengah-tengah hutan. Ini jumlah warganya ini nggak banyak. Ada beberapa kakak saja. Kisaran ada 16 kakak. Di mana sebagian dari 16 kakak itu menjadi korban, meninggal semua yang ada di situ. Dan sebagian ada yang meninggalkan desa itu. Dan ada satu orang yang tidak mau meninggalkan desa itu. Sebenarnya ada apa dengan desa itu? Dan kenapa orang tersebut masih tetap ada di situ? Apakah dia pelakunya? Kita langsung saja menuju ke ceritanya. Ada sebuah kampung di tengah hutan, sebut saja kampung itu namanya Arjosari. Di mana kampung itu memang penghuninya itu tidak padat. Hanya ada kisaran 16 kakak. Kampung itu benar-benar damai. Karena suasananya benar-benar di tengah hutan dan memang mata pencaharian mereka ini tidak jauh-jauh dari petani, dari mencari kayu bakar yang nantinya dijual ke pasar. Mereka ini benar-benar menggantungkan hidupnya dari hutan-hutan yang ada di sebelah-sebelah desa itu. Mereka ini benar-benar dikelilingi hutan yang sangat lebat. Dan di tengah kedamaian para warga yang ada di situ, tiba-tiba berubah. Yang tadinya damai, tenang, jauh dari kota. Benar-benar mereka ini ngerasain kedamaian desa, kedamaian yang jauh dari hiruk-pikuk kota. Ini tiba-tiba seketika berubah. Ketika ada salah satu warga yang melihat ada beberapa orang yang memasang pelang-pelang di area hutan-hutan itu. Dilarang memasuki hutan ini, hutan larangan. Warga ini bingung karena hutan itu adalah salah satu tempat mereka nyari makan. Mulai dari bercocok tanam, mereka ini ngambilin kayu bakar, mereka bertani. Karena kehidupan di situ memang bergantung pada area-area hutan tersebut. Akhirnya ada warga ini yang melapor kepada Pak RT yang ada di situ. Dan kebetulan Pak RT ini adalah seorang kiai, pemuka agama yang di situ. Pak RT, maaf nih Pak RT, kita kok bingung nih Pak RT, tiba-tiba ada yang masang pelang kayak gini Pak RT di kampung kita. Dimana memang warga ini nggak boleh masuk ke sana. Ini gimana ya Pak RT? Sedangkan tahu sendiri Pak RT, kita semua kan nyarinya hidup dari situ. Kok jadi kayak gini ya, ada batasan-batasan kayak gini. Mau makan dari mana kita Pak RT? Iya, kalau pemerintah ini peduli dengan keadaan kita di sini. Kan mau nggak mau kita ini benar-benar berjuang sendiri Pak RT. Gimana Pak RT, kalau udah ada pelang-pelang seperti itu, apa yang harus kita lakukan Pak RT? Coba nanti saya pelajarin dulu, saya mencari tahu. Apa mau dibangun apa sama pemerintah atau gimana, kan saya nggak ngerti. Nanti coba saya cari informasinya. Pokoknya kalian tetap seperti biasanya ya. Iya Pak, matur nuwun Pak. Akhirnya warga pun meninggalkan Pak RT itu tadi. Dan Pak RT pun berpikir positif. Mungkin akan ditanam kembali atau mungkin ada penghijauan. Pak RT pun berpikir positif seperti itu. Pak RT ini punya istri dan satu anak. Anaknya ini usianya ini masih 1 tahun. Singkat cerita, akhirnya lama-lama warga ini semakin resah. Karena pelang-pelang itu semakin banyak. Bener-bener pembatasnya itu semakin banyak. Hingga pada suatu hari, ada beberapa warga yang tetap nekat untuk masuk ke hutan itu. Karena mau nggak mau untuk nyari makannya lewat di situ. Ada 3 orang yang merencanakan untuk tetap masuk ke hutan itu, mencari kayu bakar. Mereka bertiga ini tetap kekeh. Tidak mempedulikan larangan itu. Karena mau nggak mau mereka ini harus tetap nyari makan di situ lewat hutan itu.
ngambil kayu bakar di situ, bercocok tanam di situ. Ada salah satu namanya, kita sebut saja Pak Adi, Pak Rohan, dan Pak Jamal. Mereka bertiga ini ngobrol. Pak Adi itu ngobrol. Pak Rohan, Pak Jamal, mau nggak mau kayaknya kita memang harus memasuki hutan itu. Gimana kita mau ngasih makan anak-anak kita, istri kita? Ayo wis lah, nekat baik ke situ. Pak Jamal pun nambahin. Ya udah Pak, kita tetap aja ke situ. Lah mau gimana lagi wong? Aku nyarinya uang ya di situ. Ya gimana lagi Pak, orang kita nyari kayunya cuma di situ kok Pak. Yang kayunya bagus-bagus. Dan pasar pun mau menerima kalau di hutan itu Pak. Kayunya karena bagus Pak. Ya wis, akhirnya mereka bertiga tetap berangkat. Pak Rohan, Pak Adi, Pak Jamal tetap nekat memasuki hutan itu. Dan 2 hari kemudian, ini istri ketiga orang itu, Pak Adi, Pak Rohan, Pak Jamal, ini istrinya ini langsung laporan ke Pak RT, ngomong sama Pak RT, bahwa suaminya ini udah 2 hari nggak pulang. Yang biasanya masuk ke hutan ini nggak lama. Yang biasanya cuma setengah hari pulang, ini bener-bener 2 hari nggak pulang. Istri-istri mereka pun lapor ke Pak RT. Pak RT, suami saya ini kok nggak pulang udah 2 hari ya Pak RT. Gimana ya Pak RT? Pak RT pun bilang, awalnya gimana? Ya gimana lagi Pak RT, wong suaminya saya ini nyarinya rezeki cuma di hutan itu Pak RT. Dan suami yang lain pun ngomong juga, iya Pak RT, suami kami ini 2 hari, mereka ini berangkat bareng, ngumpulnya malah di rumah saya. Tapi nggak pulang-pulang, gimana ya Pak RT? Pak RT pun berpikir, ya udah nanti aku ngomong sama warga yang lain agar kita mencari bareng-bareng. Akhirnya Pak RT ini ngumpulin warga yang lain, menanyakan keadaan Adi, Rohan, Jamal ini kemana. Ketiga orang itu ini hilangnya kemana. Pak RT ngumpulin warga, dirapatkan di sebuah ada tempat kayak padepokan gitu, di mana di situ memang sering buat ngumpul warga di situ. Dikumpulin warga-warga di situ. Bapak-bapak, ada nggak yang melihat Pak Adi, Pak Rohan, dan Pak Jamal? Soalnya sudah 3 hari ini nggak pulang. Ini ada apa sebenarnya? Siapa tahu ada yang tahu keberadaan mereka. Karena mereka ini pamitnya keluar untuk bekerja memasuki hutan seperti biasanya. Wah iya Pak RT, saya juga nggak tahu Pak RT. Saya nggak ngelihat Pak RT. Warga ini benar-benar nggak ada yang melihat. Iya kami juga bingung Pak RT, kami ini sebenarnya resah. Akhirnya kami ini semenjak hutan ini dipasang pelang hutan larangan, akhirnya kami ini ternak-ternak Pak RT paling. Ternak ayam lah, apalah yang bisa untuk bertahan hidup Pak RT. Iya, ya wes gini aja, kalian ini bertahan dulu. Pokoknya nanti saya nyari solusi yang terbaik. Kata Pak RT itu. Pak RT ini bisa dibilang kondisinya ini memang paling berada di antara warga-warga yang lain. Jadi ketika ada yang panik, apa-apa segala macam ini Pak RT kadang bisa membantu. Pak RT ini bisa membantu perekonomian mereka. Karena memang Pak RT ini punya lahan-lahan sawah yang di luar dari desa itu, yang menyokong kehidupannya Pak RT. Jadi keadaan Pak RT ini lebih berada ketimbang warga. Tapi Pak RT ini selalu berbagi. Pada suatu hari ada warga yang namanya Pak Kiman. Pak Kiman ini mau menuju ke sawahnya. Sawahnya ini sama juga perbatasan dengan hutan itu. Sawah Pak Kiman ini nggak begitu lebar. Tapi Pak Kiman kesehariannya ngurusin sawahnya dia. Ketika Pak Kiman ini menuju sawah, dan Pak Kiman kaget. Ada mayat tergeletak di perbatasan hutan itu dengan sawah Pak Kiman. Ini perbatasannya memang hanya sebuah jalan setapak. Dan Pak Kiman ini mendekati mayat itu. Dan pas dilihat, hanya ditutupin daun. Mukanya ini hanya ditutup daun. Hanya terlihat bagian badan. Saat dibuka, Pak Kiman menjerit. Ternyata itu mayatnya Pak Adi, Pak Rohan, dan Pak Jamal. Mereka ini mukanya benar-benar gosong. Pak Kiman langsung lari mengabarkan ke warga. Tolong. Ini ada apa? Kentongan ini dipukul. Dak. Kebetulan Pak RT ini sedang makan. Pak RT ini sedang makan dengan keluarganya. Istri Pak RT ini sedang menggendong anaknya yang berusia 1 tahun. Pak RT ini lagi makan siang. Tiba-tiba ada suara warga yang ngetok pintu rumahnya Pak RT. Dak. Assalamualaikum Pak RT, Assalamualaikum Pak RT. Bu, ada siapa Bu? Coba dibuka Bu. Bapak lagi lanjutin makan dulu. Oh yowis Bapak sini. Istrinya Pak RT ini sedang menggendong sambil membukakan pintu.
Ketika dibuka ternyata adalah Pak Kiman. Pak Kiman, ada apa ya? Pak RT mana Bu? Pak RT mana Bu? Bapak ada lagi makan Pak. Duduk dulu Pak. Enggak Bu. Pak RT langsung menemui Pak Kiman itu. Ada apa Pak Kiman? Pak RT, Pak Hadi, Pak Ruman, Pak Jamal meninggal Pak RT. Hah? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggal kenapa? Emang sudah ditemukan? Itu loh Pak RT. Ada di sawah saya Pak RT. Mayatnya ada di sawah saya Pak RT. Pak RT langsung bergegas menuju ke lokasi. Dan memang benar. Semua warga berkerumun di situ melihat mayat itu. Istri mereka ini nangis histeris. Warga pun saling menenangkan. Sabar ya Mbak, sabar. Sabar ya Bu, sabar. Semua warga menenangkan istri-istri mereka. Anak-anak mereka ditenangkan sama warga-warga yang lain. Singkat cerita akhirnya 3 mayat itu dimakamkan. Dan pada malam hari ada pengajian. Dan di situ Pak RT kembali lagi menegaskan ke warga agar warga tenang, tidak gegabah. Pak RT pun mencari tahu. Gak bisa Pak Yai. Gak bisa, kita gak bisa sabar nih Pak Yai. Ini pasti ada apa-apa nih Pak Yai. Pak RT pun menenangkan warga. Selain Pak RT ini menjabat RT di situ, beliau juga kiai, seorang kiai. Jadi memberikan dakwah juga, memberikan nasihat kepada masyarakat yang ada di situ, kepada warga yang ada di situ. Tapi warga di situ memang udah geram. Ini pasti ada apa-apa Pak Yai, soalnya kematian mereka bertiga ini nggak wajar Pak Yai. Kata salah satu warga di situ. Sabar, nanti saya cari tahu, saya coba pergi ke kota, ada apa ini sebenarnya. Nggak mau tahu Pak Yai. Akhirnya setelah ditenangkan, Pak Yai pun pulang. Pak Yai curhat sama istrinya. Bu, ini ada apa ya Bu? Kematian mereka bertiga ini bikin warga resah Bu. Dan kematian ini nggak wajar Bu. Mukanya ini gosong Bu. Bener-bener kayak kesengat listrik Bu. Gosong mukanya, bagian mukanya ini gosong Bu. Iya Pak, Ibu juga takut Pak. Ada apa-apa ini pasti Pak. Dan Pak RT pun berpamitan sama istrinya. Bu, coba Bapak tak nyari tahu Bu. Ada apa ini sebenarnya? Iya Pak, menurut Ibu gimana Bu? Nggak tahu Pak. Ibu juga takut Pak. Masuk meninggalnya nggak wajar ya Pak. Akhirnya Pak RT ini pada siang harinya ngomong sama warga untuk tetap berhati-hati dan menjaga lingkungan kita. 1 minggu kemudian, warga benar-benar berjaga ketat. Warga benar-benar dijaga ketat. Entah itu mau ada serangan apa, ini warga ini benar-benar jaga. Bahkan rondanya ini dipersering mungkin. Dan Pak RT pun memang peduli dengan warga. Pak RT pun juga ikut sering jaga. Bahkan istri dan bayinya yang sedang di rumah itu ditinggal. Karena Pak RT ini benar-benar mencintai tanah kelahirannya. Di desa itulah Pak RT lahir, benar-benar mencintai daerah itu. Dan Pak RT ini meyakinkan sama warga bahwa Pak RT juga peduli dengan keadaan yang sekarang tertimpa pada warganya. Tenang, saya nggak akan meninggalkan kalian. Tenang, kalian tetap tenang. Ini tanah kelahiran kita. Saya akan tetap memperjuangkan tanah ini. Kalian tenang, tetap tenang. Dan tiba-tiba pada malam harinya, ini Pak RT lagi ngobrol nih sama warga yang sedang ronda di situ. Tiba-tiba ada salah satu orang lari. Pak RT tolong Pak RT, Pak RT tolong Pak RT, Pak RT tolong Pak RT. Ada apa Bu? Ada apa Bu? Suami saya Pak RT, suami saya. Suami Ibu kenapa? Suami saya Pak RT di sumur Pak RT, suami saya di sumur. Tiba-tiba langsung pingsan. Habis ngomong itu langsung pingsan. Pingsan seketika di situ. Hah? Ada apa lagi? Langsung semuanya lari ke rumah orang itu. Dan ternyata saat Pak RT dan warga ke situ, suami ibu tadi itu meninggal di samping sumur. Dan keadaannya sama. Mayatnya ini bener-bener mukanya ini kebakar. Pak RT mikir ini ada kejadian apa ya sebenarnya? Warga pun langsung panik. Ada yang beberapa warga yang memutuskan untuk menyeru Pak RT untuk ayo Pak kita segera pindah aja Pak. Kalau begini terus caranya mending segera pindah aja Pak. Sabar, sabar. Ini pasti ada apa-apa. Ini Pak RT seperti ini. Singkat cerita akhirnya keesokan harinya pun mayat itu dimakamkan. Dan bahkan ada warga ini yang ngomongin. Ada yang ngomongin di balik Pak RT. Apa jangan-jangan ini ulah Pak RT mau menguasai desa kita. Karena kan dia yang tahu seluk-beluk desa kita. Dia juga paling kaya di kita. Ada warga yang seperti itu. Dan ada yang nimpalin juga. Jangan-jangan Pak RT bener. Karena hanya Pak RT yang tahu seperti itu. Pak RT juga orang kiai. Jangan-jangan dia orang pinter.
Ada yang ngomong lebih parah lagi. Apa jangan-jangan bukan kiai dia ini dukun. Ada yang ngomong kayak gitu. Karena kematian-kematian yang di situ tuh nggak wajar. Hingga pada akhirnya satu persatu warga yang ada di situ itu benar-benar mengungsi. Satu persatu ini mengungsi, pada pindah dari desa itu. Hanya tersisa 7 kakak yang ada di situ. Tinggal 7 kakak yang berada di situ. Lainnya udah pada pergi. Ini sebenarnya ada apa ya? Pak RT pun masih mencari tahu. Dan pada malam hari, tepatnya di Jumah Kliwon, ada 2 orang ini sedang jaga ronda. Kita sebut saja Mail dan Ferry. Mereka ini kejatahan hari itu jaga. Il, kamu sebenarnya takut nggak, Il? Ferry pun menjawab, ya takut lah. Orang satu persatu habis kok warga kita. Iyo, Il. Itu si Slamet juga kemarin ngomongnya nggak enak. Pak RT jangan-jangan yang bikin ulah kayak gini. Jangan-jangan Pak RT yang lakukan pesugihan. Si Slamet malah bilang kayak gitu. Jangan ngawur kamu. Mereka berdua ini debat. Ferry pun terus menyaut. Apa sih kamu, nggak ngerti kamu. Nah, buktinya Slamet aja kabur kok. Slamet aja ninggalin desa ini kok. Berarti kan Slamet tahu. Jangan ngawur kamu. Mereka ini debat. Mereka ini terus berdebat. Mereka lagi asik-asik ngomong, tiba-tiba kentongan ini bunyi sendiri. Tok, tok. Tanpa dipukul, kentongan ini bunyi sendiri. Tok, tok. Mereka langsung berpelukan. Ketakutan mereka ini langsung berpelukan. Ya kentongan kok bunyi dewe. Dan saat mereka berdua sedang ketakutan, tiba-tiba boom, mereka didatengin makhluk yang benar-benar aneh. Makhluk di mana yang memakai baju serba hitam. Dan mukanya, matanya ini nggak berada di tepat mata. Justru matanya ini aneh. Mata itu berada di bawah mulut. Dan hanya satu mata. El, wujud apa iki, El? Wujud apa iki, El? Ferry pun ketakutan. Tolong. Tapi nggak ada satupun warga yang tahu. Sisa beberapa warga di situ pun nggak dengar kalau Mael dan Ferry ini ketakutan minta tolong, ini nggak ada yang dengar. Justru makhluk itu malah mengatakan, pindah, nek ora tak pateni. Pindah, kalau enggak saya bunuh kalian. Hanya mengatakan itu. El. Dan pada pagi harinya, pos ronda didatengin warga. Mael dan Ferry meninggal. Sisa tinggal 5 kepala keluarga yang ada di situ. Berkerumunlah di situ 5 orang itu. Gimana nih Pak RT? Gimana nih Pak Yai? Ada apa ya desa ini yo? Kalian gimana dengan adanya seperti ini? Kata Pak RT. Terserah kalian kalau mau meninggalkan ya monggo. Kalau saya enggak, saya tetap memperjuangkan tanah kelahiran saya. Loh, ini desa leluhur kita kok. Kita ini harus jaga kok. Aku nggak takut. Pak RT, kalau kita nggak pindah, jangan-jangan malah kita ini yang kena gilir Pak RT. Bahkan setiap saya ini setoran kayu bakar ke pasar, orang-orang pasar ini udah pada ngunjing kok. Kalau kampung kita ini dijuluki kampung mayat Pak RT. Kampung mayat? Pak RT hanya mengumam. Kok Pak RT hanya gitu sih Pak RT? Nggak panik, nggak apa. Loh, memang saya nggak takut. Saya akan tetap tinggal di sini, itu semua terserah kalian. Karena tinggal kalian yang tersisa, jawab dari Pak RT. Singkat cerita, akhirnya 4 kepala keluarga itu memutuskan untuk pergi dari kampung itu dan berpamitan sama Pak RT. Pada siang hari mendatangi Pak RT. Pak RT, maaf, kalau seperti ini terus saya nggak bisa. Kami tetap bersikukuh untuk pergi dari kampung ini Pak RT. Yakin kalian mau pergi dari kampung ini? Kalian ini nggak cinta apa gimana sih? Saya ingatkan lagi, sebenarnya terserah kalian, tapi balik lagi, apa kalian ini nggak cinta dengan kampung ini? Salah satu dari mereka nyeletuk. Apa jangan-jangan ini ulahnya Pak RT? Ngomong apa kamu? Ya enggak sih. Kamu jangan asal nuduh. Akhirnya istri Pak RT pun ngomong, udah nggak usah debat. Warga itu pun meninggalkan Pak RT. Tinggallah satu keluarganya Pak RT itu, Pak Yai itu tadi. Satu keluarga. Pak RT, istrinya dan anaknya yang masih usianya 1 tahun. Istrinya Pak RT ini ngomong sama Pak RT, Pak, apa kita nggak ikut warga yang lain aja Pak pindah? Enggak Bu, Bapak tetap mempertahankan kampung ini. Karena Bapak tahu silsilah kampung sini Bu. Bapak sayang dari dulu Bapak ini jagain kampung sini Bu. Memang kita ini jauh dari RT-RT yang lain.
kampung-kampung yang lain. Tapi Bapak tetap, Bu, mau jagain kampung ini, Bu. Ini leluhur kita loh, Bu. Kita ini harus melestarikan malah, Bu. Ibu itu harusnya meyakinkan Bapak. Loh Pak, demi keselamatan kita, Pak, kata istrinya Pak RT. Pada suatu malam hari, Pak RT ini jaga sendiri di depan rumah. Sambil wirid, Pak RT ini jaga sendiri. Pukul 1:30 malam, Pak RT di depan rumah. Pak RT ini jaga sendiri di depan rumah sambil wirid. Tiba-tiba, istri Pak RT teriak, "Bapak!" Pak RT langsung masuk ke kamar. "Ada apa, Ibu? Ada apa, Bu?" Pak, tadi di jendela, Pak. Ini buka sendiri, Pak. Ibu melihat ada makhluk yang besar, Pak. Matanya cuma satu, tapi ada di bawah mulut, Pak. Makhluk apa, Ibu? Ibu tenang. Ibu yakin tenang. Pak RT pun kembali berdoa. Dan akhirnya suasananya ini kembali hening, tenang. Akhirnya Pak RT menenangkan istrinya. "Ibu tidur, Bu. Kasihan anak kita." Dan pada keesokan harinya, istrinya Pak RT ini sedang masak di dapur. Dapurnya memang belum ada kompor gas di situ. Boro-boro kompor gas listrik aja belum masuk ke situ. Memang kondisinya memang gelap di situ. Kampung itu nggak terjamah listrik. Ibunya ini sedang masak sambil menggendong bayinya. Pak RT ini sedang di depan. Tiba-tiba istrinya Pak RT mendengar suara nenek-nenek. "Kowe lunga, nek pingin selamat lunga. Aku ora seneng ngono kowe. Nek kowe tetep ning kene tak pateni. Kamu pergi. Kalau kamu tetap di sini akan kubunuh." Istrinya Pak RT itu langsung teriak, "Bapak!" Pak RT ini langsung menuju ke dapur. "Kenapa, Bu? Kenapa, Bu?" "Ibu nggak kuat, Pak. Ibu nggak kuat, Pak. Kalau kayak gini terus Ibu nggak kuat." Nah, emang sebenarnya kenapa? Ibu tadi kenapa? Sabar, Bu, sabar. Ibu nggak kuat, Pak. Ibu tadi mendengar suara nenek-nenek, Pak. Mengusir Ibu, Pak. Sabar, Bu, sabar. Sabar, Bu. Pak RT kembali lagi berdoa. Semakin mencekam. Udah tanpa listrik, nggak ada warga lain. Dan memang seringnya mencekam itu kalau menjelang maghrib. Menjelang maghrib ini benar-benar suasana kampung itu mencekam. Dimana listrik ini nggak ada, benar-benar sama sekali nggak ada. Gelap gulita. Yang biasanya masih ada nyala-nyala lilin, lampu-lampu kecil yang menggunakan api yang ada di rumah-rumah warga. Ini benar-benar karena warga ini udah pada mengungsi dan sebagian meninggal, jadi gelap gulita kampung itu. Kalian bisa bayangin hidup di tengah hutan, tinggal satu rumah. Hanya tinggal satu rumah. Itulah Pak RT dan istrinya beserta anaknya. Mereka hanya tinggal satu rumah. Bayangin kalian, nggak ada warga lain. Ini suasana menjelang maghrib. Pak RT ini sholat. Selesai sholat, tiba-tiba anaknya Pak RT yang masih bayi yang berusia 1 tahun nangis terus. Nangis terus. "Pak, ini kok badannya adik kok panas banget, Pak. Terus kok nangis terus. Kok kayak gini ya, Pak? Ibu kok jadi takut?" "Udah nggak apa-apa. Bapak nggak usah sering di depan, Pak. Di kamar aja sama Ibu, Pak. Justru Bapak ini pengen ketemu makhluknya, Bu. Tak tantang terus, Bu." "Kok ngomongnya gitu sih, Pak? Ibu takut." "Nggak apa-apa, Bu. Bapak nggak akan ninggalkan Ibu." "Jangan gitu, Pak. Ibu takut." "Wes yuk, ning kamar wae." Akhirnya mereka bertiga ini di kamar. Pak RT, anaknya, dan ibu. Dan Pak RT pun tetap berdoa. Membaca wirid. Pak RT ini berdoa. Pak RT ini pengen mencahin sesuatu hal. Ada apa ini sebenarnya? Akhirnya yang namanya Pak RT ini begadang. Yang namanya orang begadang akhirnya jatuhnya lelah. Dan lelah pasti ngantuk. Akhirnya Pak RT pun tertidur. Dan Bu RT pun juga menggendong bayinya. Ini akhirnya ikut tertidur. Dikeletakinlah di tengah-tengah anaknya ini, dikeletakin di tengah-tengah antara Pak RT dan istrinya. Dikeletakin anaknya ini di tengah-tengah. Dan istrinya pun mematikan api lampu kecil yang ada di kamarnya. Kalau di daerah Jawa ini namanya lampu tempel, lampu teplok. Ini dimatiin apinya. Terus ibunya Pak RT ini tidur. Dan tiba-tiba saat istrinya Pak RT ini tidur, kembali suara nenek-nenek itu tadi muncul. "Kowe pindah. Kowe pindah saiki." Istri Pak RT ini dengar suara itu, langsung kebangun istri Pak RT. Pak, dengar suara itu enggak, Pak?" "Ah,
Suara apa Bu? Pak RT bangun. Pak, suara nenek-nenek itu ada lagi Pak. Udah Ibu tenang. Bapak nggak tidur Bu. Ibu takut Pak. Udah berdoa Bu. Akhirnya istri Pak RT pun menuruti kata Pak RT. Positive thinking Bu. Dan akhirnya Pak RT kembali begadang. Takut terjadi apa-apa dengan keluarganya. Wes Ibu bobo, Bapak sing jogo. Istrinya pun disuruh tidur. Pak RT kembali begadang. Sudah beberapa hari ini Pak RT kembali begadang. Lampu tempel yang menggunakan api itu pun dinyalain sama Pak RT. Pak RT pun menjaga istrinya dan anaknya. Pak RT ini sambil wirid. Munculo, teko, ayo ketemu aku. Pak RT ini ngumam seperti itu. Rene, ketemu aku. Sambil Pak RT ini wirid. Temui aku. Dan ternyata, sampai subuh aman. Gak ada apa-apa. Hingga pada pagi harinya, istri Pak RT pun bangun. Dan Pak RT ini sangat ngantuk sekali. Karena memang benar-benar beberapa hari ini gak tidur. Gak bisa tidur dengan keadaan yang seperti itu. Dan Pak RT bersikukuh tidak akan meninggalkan kampung itu. Pada pagi harinya ibunya pun seperti biasa. Ketika ibunya mandi menitipkan putranya ini dititipin ke Pak RT. Pak, aku titip adik. Aku tak mandi sih yo. Aku mau mandi dulu ya Pak. Iya Bu. Digendonglah sama Pak RT. Istrinya Pak RT ini lagi mandi. Anaknya digendong. Karena memang Pak RT ini ngantuk ya. Namanya juga begadang terus. Akhirnya Pak RT ini duduk sambil menggendong. Dan setelah itu istrinya Pak RT pun keluar dari kamar mandi. Udah mengenakan pakaian lengkap. Dan memanggil-manggil Pak RT. Pak, Bapak. Pak, Bapak. Oh iya Bu, di depan. Akhirnya ibu pun ke depan. Loh Pak, adik di mana? Loh adik di mana Ibu? Ini kejadian pagi hari. Pak, adik di mana? Bu, tadi itu tak gendong Bapak loh Bu. Langsung spontan di situ istrinya Pak RT ngejerit. Langsung, Bapak, adik kemana Pak? Adik kemana? Langsung pingsan istri Pak RT. Bu. Diangkatlah istri Pak RT keranjangnya. Pak RT langsung buru-buru nyari anaknya. Sekeliling rumah ini dicari. Pak RT ini geram sekali nih. Pak RT nyari, benar-benar nyari sendiri. Dan meninggalkan istrinya. Dan tepat di belakang rumah Pak RT ini, sekitar 10 meter dari rumah Pak RT itu ada kali. Dan boom, anak Pak RT di situ. Putra Pak RT yang baru 1 tahun ada di situ, tergeletak, meninggal. Di pinggir sungai anaknya Pak RT. Pak RT sambil menangis, memeluk anaknya. Dek, kowe kon ninggal ke bapak ki berjuang go kampung iki. Kok kowe ninggal ke bapak? Tangis Pak RT ini tangis dendam. Sebenarnya ada apa di situ? Dendam yang kesumat, dendam yang membara. Pak RT menggendong anaknya yang telah meninggal menuju ke rumahnya, berjalan dengan penuh dendam. Selangkah demi selangkah Pak RT ini benar-benar dendam atas kematian putranya. Putra satu-satunya, penerus di desa itu. Ketika Pak RT menuju ke rumahnya dan boom, istrinya ini benar-benar keadaan sudah kayak orang gila. Rambutnya yang acak-acakan, maut-mautan, yang tadinya pingsan, kini cuma duduk. Adik. Ini udah kayak orang gila istrinya. Tambah kayak apa coba? Bener-bener mental Pak RT ini dihajar. Dari keanehan-keanehan kematian warga. Dari beberapa warga yang telah meninggalkan desa itu. Kini nyawa putranya Pak RT hilang. Dan istrinya dalam keadaan yang gila seperti itu. Mental Pak RT bener-bener dihajar. Bu, adik istrinya cuma bisa seperti itu. Akhirnya Pak RT pun menguburkan anaknya sendiri. Singkat cerita pada malam harinya, Pak RT ini menantang apa yang terjadi di situ sebenarnya. Pak RT ini wirid di depan rumah, metuwo, keluar kalau berani lawan saya. Pak RT ini berdoa terus berwirid. Dan ternyata benar, Pak RT ini didatengin makhluk yang benar-benar ini mukanya ini acak-acakan, yang matanya ini persis ada di bawah mulut. Makhluk itu pun muncul. Kowe lungo katikene, kata makhluk itu. Pak RT pun bilang,
saya nggak bakal keluar dari kampung sini. Aku bakal mundur kok kampung ini. Karena ini warisan leluhur yang harus saya jaga. Saya lahir di sini. Dibacakan doa oleh Pak RT. Dibacakan doa Pak RT ini wirid terus. Justru malah makhluk itu nggak takut. Terus menantang dan mengusir Pak RT. Terus Pak RT berdoa. Pak RT tambah kencang di berdoanya. Dan Pak RT pun berdialog dengan makhluk itu. Silahkan kamu bunuh saya. Kalau bisa kamu bunuh saya monggo. Tapi sebelum kamu membunuh saya, sebenarnya kamu ini siapa? Dan ada maksud apa kamu seperti ini? Membunuh warga sini. Membunuh anak saya. Dan menjadikan istri saya seperti ini. Menjadikan kampung sini jadi seperti ini. Pak RT sambil berdoa. Tiba-tiba makhluk itu mengucapkan, ini gara-gara kalian saya usir pada nggak mau. Karena saya ini disuruh. Saya ini suruhannya Juragan Gatot. Siapa Juragan Gatot? Kata Pak RT. Juragan Gatot itu yang memasang plang. Larangan orang masuk hutan situ. Karena kampung ini dan hutan itu mau dijadikan proyek besar. Dan kalian ini nggak mau diusir. Kamu ini nggak mau diusir. Itu yang membuat Juragan Gatot geram, mengirim saya untuk membunuh satu persatu warga sini. Kata makhluk itu. Wah, Pak RT ini justru malah tambah melawan. Dibacakan wirid, dibacakan doa-doa dari mulut Pak RT. Dan tiba-tiba makhluk itu terbakar. Prah, prah. Makhluk itu terbakar. Setelah makhluk itu terbakar, tiba-tiba menghilang. Pak RT kembali menemui istrinya. Karena Pak RT sudah memecahkan jawabannya. Juragan Gatot. Dan Pak RT ini sendiri nggak ngerti Juragan Gatot itu yang mana. Pak RT pun sendiri nggak ngerti. Pak RT menemui istrinya. Bu sembuh bu. Nyebut bu. Istrinya ini cuma bengong. Pada keesokan harinya akhirnya benar-benar Pak RT ini hidup seperti sendirian. Ada istri tapi dengan keadaan istri yang seperti itu. Pak RT tetap setia menemani istrinya. Walaupun dengan keadaan seperti itu. Yang bisa dibilang maaf, seperti orang gila. Karena mental bener-bener yang kena. Beberapa hari kemudian, Pak RT ini melihat plang-plang itu dicopotin. Plang-plang yang dimana bertuliskan, larangan masuk hutan, larangan masuk hutan. Tiba-tiba Pak RT ini melihat plang-plang itu udah gak ada. Dicopotin. Dan Pak RT langsung memberhentikan salah satu orang yang sedang mau mencopot plang itu. Mas. Sebentar mas, saya mau nanya. Ini kok pelangnya akhirnya dicopot, ini sebenarnya ada apa ya mas? Ini pak, sebenarnya di sini itu mau dibikin proyek pak. Ini nanti dibikin pabrik, perumahan, itu ada di sini semua nih pak. Nah kebetulan bosnya yang mau bikin ini meninggal pak. Bosnya meninggal. Lah terus ini proyeknya? Ya mau gak mau dibatalkan pak. Maaf mas, bosnya itu namanya siapa mas? Pak Gatot pak. Pak Gatot. Ketemulah jawaban dari Pak RT itu. Ternyata dengan hilangnya makhluk yang dikalahkan Pak RT, Pak Gatot pun meninggal. Ternyata semua ini ulah Pak Gatot. Dan Pak RT ini nggak tahu Pak Gatot ini yang mana orangnya. Ini Pak RT nggak pernah tahu. Karena Pak Gatot ini nggak pernah ke situ. Tapi memang ini ulahnya Pak Gatot. Menggusur warga di situ. Karena mau dibangun yang namanya pabrik, ada perumahan, ada apa. Keserakahan dari Pak Gatot. Mengusir yang warga di situ memang benar-benar dulunya damai. Di situ memang benar-benar warga yang sedikit tapi tenang. Diusirlah dengan cara yang seperti itu. Cara yang benar-benar gak halal. Akhirnya Pak RT ini menemukan jawabannya. Pak RT pun dengan sabar. Tidak meninggalkan istri, tetap di situ, merawat kampung situ, justru membersihkan rumah-rumah warga di situ. Rumah-rumah yang telah ditinggalkan warga dibersihkan sama Pak RT. Agar lingkungannya ini benar-benar tetap bersih. Dan akhirnya, alhamdulillah, ada beberapa warga yang mendengar bahwa kampung di situ sudah mulai aman. Dan akhirnya warga-warga yang sebagian tadinya mengungsi, ini karena mendengar bahwa kampung situ udah aman. Dan warga pun mendengar bahwa proyek yang akan terjadi di situ dibatalkan karena pemiliknya meninggal. Akhirnya warga pun tahu. Kabar-kabar ini sudah sampai di kuping-kuping warga yang mengungsi. Dan akhirnya warga ini pulang, satu persatu ini pulang.
Sisa warga yang mengungsi ini akhirnya pulang. Singkat cerita, akhirnya warga di situ kembali normal, kembali hidup tenang, memulai hidup baru. Pak RT pun meyakinkan, saya tidak akan meninggalkan kampung ini. Itu janji saya. Dan warga pun ikut prihatin dengan keadaan istri Pak RT. Hari berganti hari, pelan-pelan akhirnya istri Pak RT ini sembuh. Karena melihat warga sudah mulai berkumpul lagi di situ. Percaya diri, disadarkan warga satu dan warga lain, akhirnya istri Pak RT ini kembali normal. Itulah kisah yang dialami Pak RT, sekaligus Pak Yai yang di situ. Di mana kampung yang tadinya benar-benar damai ini diusir dengan cara yang tidak benar, dengan cara yang kotor, mengirim makhluk halus, dibunuh satu persatu warga di situ, dan akhirnya digagalkan oleh Pak RT. Semuanya berkat Allah. Perantaranya ini hanya Pak RT yang bisa menolong di situ. Ada pesan di cerita ini bahwa kita harus tetap teguh pendirian. Yakin kalau Allah ini satu-satunya penolong kita. Apapun yang terjadi, kita harus melindungi keluarga kita. Seperti apa yang dialami oleh Pak RT. Saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman saya yang baru atau yang lama dan tetap bertahan. Dan yang baru belum subscribe, lekaslah subscribe. Karena dengan kalian subscribe, saya dan tim lebih semangat menceritakan kisah-kisah misteri kiriman dari teman-teman subscriber. Mudah-mudahan kalian ini dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak rezeki melimpah. Akhir kata, saya Rian Agus Widodo mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yoska. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Mereka ada di antara kita. Nyalakan lonceng, notif, tinggalkan komen, share. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Boom, 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 boom. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Mereka ada di antara kita. Nyalakan lonceng, notif, tinggalkan komen, share.